saya Maria Margareta Muni, MPM 33230025, Prodi Pendidikan Biologi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS tersebut. 1. Tahap-tahap perkembangan sains di dunia. 1. Tahap teknologis atau tahap fiktif. Tahap perkembangan ini adalah tahap yang dilakukan manusia dengan alam. 2. Tahap metafisik. Tahap perkembangan ini adalah tahap yang ditandai oleh kepercayaan bahwa kekuatan yang di aspek seperti alam itu dapat menjelaskan segala pengetahuan. 3. Tahap positif. Tahap ini adalah tahap yang digunakan sebagai pembuktian dari hukum. Ketiga tahap ini diartikan terhadap ini sebagai final. 2. 10 metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran sains di dalam kelas, yaitu 1. Metode eksperimen adalah sebuah metode yang pengajian pembelajaran yang digunakan oleh para siswa untuk melaksanakan percobaan dengan cara pembuktian. 2. Metode demonstrasi adalah salah satu metode yang bertugas untuk mengajar dengan cara merangkap barang, kejadian, aturan, baik secara langsung maupun melalui media pembelajaran. 3. Metode Jinsu adalah metode yang disukai oleh yang digunakan pada kelompok. 4. Metode interogasi adalah metode yang dilakukan secara kelompok maupun individu. 5. Metode studion tim. Metode adalah metode kombinasi dari metode cermat dan diskusi. 6. Metode tim dengan adalah metode yang dapat melibatkan peserta didik tanpa perbedaan status. 7. Metode interpretatif adalah metode pembelajaran disukai kelompok yang dilakukan secara berdiskusi kelompok. 8. Metode Make adalah metode yang dilakukan secara berpasangan. 9. Metode Team Sprint Share adalah metode yang dimuncul dari hasil penelitian. 10. Metode Ring Planning adalah metode yang digunakan untuk melakukan peserta untuk menurui aktivitas. 3. Bagaimana skor PISA dan tim siswa Indonesia selama 18 tahun? Skor PISA dan tim ini dapat membantu meningkatkan sumber daya manusia dalam dunia keterampilan. Jadi di sini dapat saya disimpulkan bahwa skor PISA dan tim ini dibagi untuk dipelajari oleh negara-negara untuk mempersiapkan sumber daya manusia dalam meningkatkan kemampuan. Namun di sini selama 18 tahun masih diterapkan beberapa kelemahan yang dialami oleh siswa. 4. Bagaimana pengaruh skor PISA dan TIMSS terhadap sistem pendidikan di Indonesia? Pengaruh skor PISA dan TIMSS terdapat pada sistem pendidikan di Indonesia, yaitu dapat membawa pengaruh keadaan kurikulum pendidikan di Indonesia agar sejalan dengan sejumlah aspek yang diuji. 5. Jelaskan 26 episode yang ada pada kurikulum Merdeka. 1. Episode 4 pokok kebijaksanaan belajar adalah episode yang pertama yang dimeluarkan materi pendidikan. 2. Episode kampus Merdeka adalah episode yang mengatur poin dari kampus Merdeka. 3. Episode pengeluaran dan penggunaan dana BOS adalah episode yang mengatur tentang pengeluaran rekening keuangan. 4. Episode pengaruh organisasi penggerak adalah episode yang dapat memberikan kebijaksanaan atau mendorong hadiran penggerak. 5. Guru penggerak adalah episode yang mengatur tentang arah dan tujuan pelatih dari kualitas. 6. Episode informasi dengan pemerintah untuk perguruan tinggi adalah episode yang mengatur tentang pendana PTN dan matching untuk kerjasama dengan mitra. 7 episode program sekolah penggerak
adalah episode yang dapat diwajibkan kualitas pendidik di Indonesia yang di awal dengan SDM kepada sekolah dan guru. 8 episode sekolah mengenai kejuruan pusat adalah episode yang dapat menghasilkan lulusan yang diterap di dunia kerja. 9 episode KIP dan Kuliah Merdeka adalah episode yang bertujuan untuk mengatur dan meningkatkan akses masyarakat bagi anak-anak yang bersekolah untuk membantu biaya kuliah dan juga biaya hidup. 10 episode perluas program beasiswa lembaga pengolahan dan pendidikan adalah episode yang mengatur tentang kependidikan dan meluaskan ruangan lingkungan program. 11. Episode Kampus Merdeka Vokal adalah episode yang mengatur tentang berbagai vokal yang harus dilakukan. 12. Episode Sekolah Aman Belajar dan Bersama Skill adalah episode yang dapat mengenalkan barang dan jasa. 13. Episode Mereka Budaya adalah episode yang dapat menyangkan kekayaan seni dan budaya. 14. Episode Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual adalah episode yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. 15. Episode Kurikulum Merdeka dan Prodi Merdeka Mengajar adalah episode yang mengatur tentang pengolahan pengajar, belajar, dan mengajar. 16. Episode Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan PAUD dan Pendidikan Kesehatan adalah episode yang melanjutkan reformasi kebijakan untuk dibantu. 17. Episode Relatif Bahasa Daerah adalah episode yang membantu dan melanjutkan berbagai macam bahasa yang dimiliki oleh masing-masing daerah. 18. Episode Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesia adalah episode yang mengatur tentang dana abad kebudayaan. 19. Episode Rapor Pendidikan Indonesia adalah episode yang mengatur tentang rapor pendidikan. 20. Episode Praktif dan Mengajar adalah episode yang mengundang untuk membuka mata kuliah yang praktis. 21. Episode Dana Pribadi Perguruan Tinggi adalah episode yang mengatur tentang pokok kebijaksanaan dan dana pribadi perguruan tinggi. 22. Episode Transformasi Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri adalah episode yang menghubungi transformasi kebijaksanaan pendidikan. 23. Episode Buku Baca Bermutu untuk Literasi Indonesia adalah episode yang dapat melangkah berbagai macam program. 24. Episode Transaksi PAUD ke SD yang menyenangkan adalah episode yang dapat menjelaskan kebijaksanaan yang mendasari transaksi PAUD. 25. Episode Transaksi PAUD ke SD yang menyenangkan adalah yang dapat memperoleh informasi di pendidikan Indonesia. 26. Episode Transformasi Standar Nasional dan Atraksi Pendidikan Tinggi adalah episode yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. 6. Apa saja kelebihan dan kekurangan kurikulum Merdeka? Kelebihan kekurangan Merdeka yaitu dapat mendorong siswa untuk menjadi lebih aktif, kreatif, inovatif, dan mandiri dalam belajar dan meningkatkan potensi belajar. Kekurangan dan kurikulum Merdeka yaitu mentap zaman, butuhkan waktu dan sumber daya yang lebih besar, mengurangi standarisasi pendidik, meneluarkan peran siswa, berkurangnya perkembangan pembelajaran. 7. Apakah Anda setuju Indonesia perlu terus mengubah kurikulum pendidikan? Menurut saya, kurikulum pendidikan harus diubah terus sehingga dapat memastikan bahwa pendidikan yang layak diberikan itu tetap relevan dengan terutut zaman atau sesuai dengan perkembangan zaman. Terima kasih.